Bertahun-tahun yang lalu di kota Kanaan, hiduplah seorang pemuda bernama Ibrahim. Dia adalah pemuda yang cerdas dan cerdik. Ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Saat masih kecil, ia membantu menjual patung-patung ayahnya. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, ia banyak bertanya kepada ayahnya. "Ayah, menurutku manusia tidak boleh menyembah patung ataupun benda lain yang mereka buat." "Diam kamu Ibrahim, dan jangan bicara apapun tentang Tuhan lagi." Kebanyakan orang yang dia kenal menyembah berhala. Tetapi Ibrahim tidak. Masyarakat telah melupakan nasihat dan petunjuk Nabi Adam, Hud, Nuh, dan Saleh. Bukannya menyembah Allah, tetapi mereka menyembah berhala. Ibrahim memutuskan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Kemudian dia memiliki sebuah rencana. Suatu malam, ia menyelinap ke sebuah tempat di mana patung-patung disimpan. Dengan kapak, ia memenggal semua kepala patung-patung. Kecuali satu patung. Ia meninggalkan patung yang paling besar. Keesokan pagi, masyarakat sangat marah dan kesal atas kejadian tersebut. Mereka yakin bahwa Ibrahim telah melakukannya. Dan mereka berkumpul di sebuah lapangan dan bertanya kepada Ibrahim. "Hei Ibrahim, apakah kamu yang telah melakukan semua ini?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka. Jika mereka dapat berbicara, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, 'Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri.'" Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat." Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-70. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung yang mereka sembah setelah mereka pergi meninggalkannya menuju ke tempat perayaan mereka. Suatu hari, para penyembah berhala menggelar hari raya. Mereka membuat banyak sekali berhala dan menempatkan berbagai makanan di depan berhala itu. Mereka kemudian berdoa di sana. Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak Ibrahim namun ia menolak. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berencana membuat tipu daya. Ia pergi diam-diam ke lapangan tempat para berhala berjejer. Ia lalu menghancurkan semua berhala kecil dan menyisakan patung terbesar. Ia meletakkan kapak di tangan patung terbesar itu. Mengetahui patung-patung rusak, Nabi Ibrahim pun dicari karena dirinya lah yang selama ini menentang penyembahan berhala. Namun, Ibrahim menyampaikan kepada mereka bahwa berhala yang paling besarlah pelakunya. Ia pun menantang kaumnya untuk bertanya langsung kepada sang patung besar itu. Nabi Ibrahim menginginkan agar mereka segera mengatakan bahwa patung itu tidak dapat berbicara. Sehingga dengan demikian itu, berarti mereka telah mengakui bahwa patung-patung itu adalah benda mati yang tidak dapat bergerak, layaknya benda-benda mati lainnya. Kaumnya kemudian diam dan menyadari berhala itu tidak bisa bicara. "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang yang menganiaya diri sendiri," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Ibrahim pun tertunduk
Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu buat sendiri? Padahal Allah yang menciptakan kamu. Apa yang kamu perbuat itu?" Kaum Nabi Ibrahim pun menjawab bahwa bapak-bapak mereka pun menyembahnya. Ibrahim kemudian berkata lagi, "Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Dapatkah mereka memberi kebaikan kepadamu atau justru mudarat? Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mendengar itu, kaum Nabi Ibrahim pun marah. Mereka tidak mau berdebat karena tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi Ibrahim. Mereka lalu mendirikan bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun lalu dilemparkan ke dalam api yang berkobar itu. Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Allah kemudian berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka turunlah hujan yang lebat sehingga api yang berkobar-kobar sangat tinggi tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan malaikat Jibril untuk mengusap keringat dari wajah Nabi Ibrahim hingga tidak ada yang tersentuh. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim dengan tegas menganggap bahwa perilaku mereka itu sesat, tidak masuk akal, dan tidak dibenarkan serta tidak sejalan dengan tauhid akidah yang didakwahkan kepada mereka. Suatu pernyataan dan sikap yang tegas dari Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya ini dipandang sebagai bentuk keberanian dalam berdakwah yang luar biasa. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.